Horas Balige Akademi dari Tepian dan Toba yang indah. Pemirsa, kasus korupsi terus, maling, gak ada habisnya. Muak kita, jijik kita ya, muak. Makanya secepatnya lah terus ya, Prabowo Subianto kalau benar di podium itu siap mati demi rakyat. Udah usia 18 tahun menekan, ya sudah ya, undang-undangkanlah itu perampasan aset ya, undang-undang pembuktian terbalik, perampasan aset, miskinkan, hukuman lebih keras kepada maling. Itu baru pro rakyat, mati demi rakyat. Tahe Indonesia ini gak bakal berubah. Bosan kita, jijik kita, muak kita dengar kasus korupsi terus ya. Di kabinetnya pun tetap dipakainya koruptor. Ini Erlangga Hartarto, siapa lagi nih, Dito Aryo Tejo, siapa lagi, ada lagi Bahlil ini ya, doktornya dibatalkan, malu-maluin ya. Banyak kali pun. Belum lagi siapa ini, si Tito Karnavian, the master of deceiver ya, master of deception ya, penipu kakap, perekayasa barang bukti digital Jessica Wongso. Aduh, ini lagi kasus korupsi Pertamina ya, tahun 2018-2023. Masuk akal nggak ini Erick Thohir nggak tahu coba ya, salah tata kelola minyak mentah katanya di Pertamina. Menterinya siapa? Ya Erick Thohir. Kemana dia sekarang? Ya, si Erick Thohir inilah yang paling bertanggung jawab semua BUMN. Kok bisa sampai merugikan negara 193 triliun, itu hampir 200 triliun. Tetap dipakai dia, bukannya disuruh mundur sama Prabowo Subianto ya. Bayangkanlah, sudah BUMN karya hutang menggunung, itu juga berantakan itu. Di zamannya Erick Thohir ini banyak kali BUMN penyakit ya, jadi penyakit. Masa kok bisa korupsi itu ya, yang besar-besaran itu, yang termasuk ngoplos itu yang kita beli ya. Kita belinya Pertamax, ternyata oplosan dari Pertalite. Waduh, kerugian masyarakat katanya 17 triliun itu akibat pengoplosan itu. Kita belinya Pertamax, ternyata isinya RON 90 Pertalite, dan itu terjadi 2018-2019. Menterinya nggak tahu. Omong kosong itu. Harusnya ini harus dijerat juga ini si Erick Thohir ini. Makanya saya nggak percaya itu cuma direktur apanya saja di Pertamina itu, Rifa Siahaan dan lainnya. Saya yakin kalau dicek itu aliran dananya itu pasti lari kemana-mana itu. Nggak mungkin uang sebesar itu hanya mereka yang menikmati ya, pasti sampai kemana-mana itu ya. Nah sekarang Kejaksaan Agung tebang pilih nggak? Kan gitu ya. Kalau tebang pilih ya stop sampai di sini aja, nggak usah kita kotak-atik ya. Ini ke partai apa, ini anak buahnya Prabowo. Jangan begitu. Ya. Cek juga aliran dana ini ke Erick Thohir ini. Ya, pemilik lahan HGU 482.000 hektar ini. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Seluas Pulau Bali ini dia menguasai lahan HGU. Ya. Hartanya dari situ, bukan dari pemilik pemilik sepak bola dan lainnya. Nah itulah ya, karena kabinetnya pun oplosan ya, oplosan dari kabinet Jokowi ya, inilah sekarang keluar oplosan ini ya. Kita sebagai pengguna baik-baik kita beli Pertamax supaya efisien mesin segala macam ya, ternyata isinya RON 90, kita beli RON 92, dan itu terjadi di 2018 sampai 2023. Erick Thohir masa nggak tahu? Kalau nggak tahu berarti bodoh dia. Kan hanya ada dua kesimpulannya ya, kesimpulan logis: Erick Thohir bodoh atau Erick Thohir tahu dan terlibat, kan gitu. Tapi ya Prabowo Subianto ngakunya berani mati demi rakyat. Sampai ada ini
dibuat Liga Korupsi Indonesia seperti klasmen apa ya, sepak bola. Pertamina 968 T ini ternyata dikoreksi ya jadi 190-an T. PT Timah 300 T BLBI, Duta Palma, Asabri, Jiwasraya, Kemensos. Aduh, cobalah bayangkan ya, korupsi demi korupsi yang menjijikkan rakyat, tetapi tidak ada hukuman efek jerah. Bahkan ya, Hakim Agung itu sering mengurangi hukuman para maling uang rakyat ini. Contoh Hakim Agung Sunarto ya, dengan alasan unus testis nullus testis. Hakim Agung, ketua Mahkamah Agung sekarang itu, pakailah hukum prinsip unus testis nullus testis. Ya, jadilah itu barang. Satu saksi bukan saksi. Tidak memiliki nilai pembuktian. Jadilah siapa itu Anas Urbaningrum, dipotong 14 tahun jadi 8 tahun. Jadi cuma bombastis ini, pemberitaan ini bombastis awal, nanti paling dikurangi itu oleh para hakim agung. Banyaklah berkeliaran Jarod Richard ya. Makanya benahilah Pak Prabowo Subianto sebelum Indonesia ini semakin relevan untuk bubar. Ya, bubar 2030. Saya kok dulu gak percaya pada Anda, tetapi saya semakin percaya pada prediksi Anda kutip itu lewat novel intelligence itu ya. Indonesia tidak akan ada lagi tahun 2030. Karena apa? Pembusukan dari dalam. Dan kalau Anda tahu dan membiarkan, berarti Anda membiarkan Indonesia bubar 2030. Makanya percepat ya undang-undang itu ya, perampasan aset, pembuktian terbalik, miskinkan, dan hukuman lebih keras. Jangan ada pembebasan bersyarat lah, terus remisi lah, enak kali. Ya, sudah merugikan masyarakat, merugikan negara. Gimana ini? Aduh tahe. Ya, inilah ya kasus korupsi tata kelola minyak mentah pada tahun 2018-2023 ini. Kalau di jejak benar ini, di trace benar ini, saya yakin ini pasti kemana-mananya ini uang orang. Nggak mungkin lah Rifa Siahaan, direktur utama PT Pertamina Patraniaga ini bermain dia yang paling puncak kan. Nggak tahu, nggak terdeteksi oleh Erick Thohir gitu, dan bawahannya kan ada staf susnya, staf khusus bla 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 di atasnya orang ini. Masa nggak tahu? Yang bodohnya kita. Terus yang berdua, Sandi Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization, Agus Purnomo AP, Wakil Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Firnandi, Direktur Utama Pertamina International Shopping, Muhammad Keri Andrianto Riza, ini Riza Khalid itu ya, yang dulu kasus Petral itu ya, gak selesai juga itu, menghilang dia keluar negeri bapaknya ini ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan lah. Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa, Gading Ramadan Juro, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Komisaris PT Orbit Terminal Merak. Inilah dia, ini infografisnya, inilah manusia-manusianya di foto real ini mereka ini ya. Tahe merugikan rakyat, merugikan negara ya. Kita pembeli Pertamax ya gara-gara orang ini. Kan nggak cukup ini sebenarnya, hukuman mati 10 kali pun nggak cukup orang ini. Tetapi apa daya ya, nanti paling itu ya Mahkamah Agung, Hakim Agung ya tahu sendiri, Jarod Richard yang lain bisa beredar di mana-mana ya. Bisa lah nanti alasannya orang-orang ini ya, pasti nanti berkelakuan baik, sudah punya anak istri, berkeluarga, terus tulang punggung. Itulah nanti apanya kan, untuk mengurangi hukumannya. Udah terbiasa Hakim Agung itu mengurangi terus para maling uang rakyat. Nah, inilah caranya ya, alur korupsinya ya. Yang pertama tersangka RS, SDS dan AB. Ini RS ini Rifa Siahaan
Malu kali kita sebagai orang Batak, setiap kasus korupsi pasti ada orang Batak. Marga sianmu sengon. Dari Bali lagi, marganya mama saya, istri saya, opung buru saya, opung buru lagi sampai 5 ke atas. Baiklah, non. Cuma aku mai pamati, on. Ya, lebih baik dimatikan saja sebelum dimatikan, dimiskinkan sampai semiskin-miskinnya. Ya. Jadi RS dan rekan-rekannya itu Rifasiaan merekayasa rapat untuk menurunkan produksi kilang. Direkayasa lah ya, untuk menurunkan produksi kilang Indonesia. Jadi memaksa ekspor minyak dalam negeri dengan alasan spesifikasi tak sesuai. Jadi dipaksa lah ekspor minyak mentah kita, bukan diolah di Indonesia karena alasan spesifikasi tak sesuai. Lulusan Arwa Rifasianon. Aku tando. Ya. Yang kedua, minyak mentah domestik digantikan dengan impor. Harga lebih tinggi. Jadi minyak domestik kita itu dipaksa ekspor oleh Rifasian dan kawan-kawan ini. Nah, terus digantikanlah, diimporlah minyak dari luar negeri yang harga lebih tinggi melalui broker. Nah, broker inilah tadi Khatulistiwa dan lain-lain ya, yang dimenangkan secara ilegal. Masa siapa itu Erick Thohir gak tahu ini? Coba besar-besaran loh ini ya. Pertamina itu BUMN termasuk yang terbesar. Ya, Bang. Terus kontrak impor di markup, menaikkan biaya pengiriman dan menguntungkan perusahaan terkait. Itulah perusahaan terkait tadi itu ya, si PT Navigator Khatulistiwa, anaknya si Riza Khalid itu yang melarikan diri ke luar negeri ya, kasus Petral. Inilah anaknya ya, like father like son ya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Tapi tenang aja Muhammad Keri Adrianto Riza, masih banyak hakim agung yang baik sama kalian nanti. Paling nanti ya bombastis pada saat sidang, ujung-ujungnya nanti kasasi atau PK, nanti kalian paling ya 8 tahun lah ya, 10 tahun seperti biasa. Inilah ya yang diuntungkan Navigator Khatulistiwa. Terus RS, Rifasiaan lagi nih, menyulap Pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92 dengan pencampuran di depo. Aku heran ya, kok bisa ini ya pengoplosan ini bisa terjadi 2018, 2023, 18, 19, 6 tahun ya, 5 tahun sampai 6 tahun. Itu nggak tahu Erick Thohir juga, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Dia punya stafsus, dia punya jajaran-jajaran lainnya di Kementerian BUMN. Masa nggak tahu? Masa Rifasian aja yang tahu ini sama jajarannya? Ini kan nggak mungkin. Harusnya diseret juga itu Erick Thohir itu. Dia harus bertanggung jawab itu. Kalau di Jepang sudah harakiri itu, makin malunya apalagi di Korsel. Tersangka YF menaikkan biaya pengiriman melalui PT Pertamina International Shipping, menguntungkan tersangka MKAN. Nah, YF ini tadi si Yoki Fernandi, Direktur Utama Pertamina International Shipping, memarkup biaya shipping. Nah, terus menguntungkan tersangka MKAR ya, bukan MKAN. Inilah anaknya Riza Khalid, Muhammad Keri Adrianto Riza, beneficial owner, pemilik dari PT Navigator Khatulistiwa yang mengirim-ngirim itu ya. Itulah apanya tekniknya mereka ya, hebat kali ya. Diturunkan produksi kilang, terus disuruhlah ekspor ya minyak mentah domestik kita ya, dengan alasan spesifikasi tak sesuai. Setelah itu diimporlah minyak dari luar negeri, tetapi itu pun lewat broker yang ditunjuk ilegal, dimenangkan secara ilegal. Setelah itu shippingnya pun di markup. Naiklah harga minyak di kita, bensin segala macam. Ujung-ujungnya negara mengeluarkan subsidi akibat perbuatan mereka. Ya, Pak. Tahe.
Nah, jahatan lakon diru lakon nanti permate nanti. Negara rugi 193,7 triliun akibat korupsi minyak mentah. Inilah dia ya. Waduh, totalnya 193,7 triliun. Makanya ayo BUMN yang lain semangat, jangan patah semangat. Semangat yuk, korupsi lagi. Ya, kemarin timah sudah 300 T. Ini apa namanya? Pertamina 193,7 T. Ayo BUMN yang lain. Ayo berlomba korupsi, tetap semangat ya. Jangan patah arang. Ya, tetap kalian semangat korupsi itu. Ya, rugikan negara ini, bangkrutkan. Inilah ya akibatnya negara akibat permainan mereka itu ya, rivalisahan dan lainnya ya, memarkup shipping ya, biaya shipping, terus memanipulasi produksi kilang dalam negeri sehingga impor ya, harga bensin, harga bahan bakar itu akhirnya harus mahal. Akhirnya negara mengeluarkan kompensasi maupun subsidi setiap tahun melalui APBN. Ya, 126 triliun kompensasi dan subsidi BBM, padahal seharusnya harga BBM itu bisa lebih murah dan tidak perlu diberi kompensasi atau subsidi. Ya, mahal karena dipermainkan Rifasian dan lainnya, dan Erick Thohir tidak tahu. Nggak mungkin, pasti tahu itu. Ya, masa pemilik 482.000 lahan hektar ya, 482.000 hektar lahan HGU ya, tambang masa seburuh itu, nggak mungkin lah ya. Itulah akibatnya negara APBN rugi, pajak lagi, ngutang lagi ya. Sebelumnya juga Pertamina udah banyak ini kasus ini ya. Pertamina ini kan salah satu BUMN yang masuk dalam Danantara nanti. Sudah ya, bayangkanlah watak korupsi maling ini aja ada di Danantara, dipindahkan dari Pertamina ke Super Holding. Danantara. Terus Prabowo mengklaim nanti ini akan menjadi bla 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 bla. Kalau nggak diusut ini, maling-maling itu tetap maling walaupun dia pindah dari holding menjadi super holding, sub holding menjadi super holding, tetap aja maling. Inilah ya, 1975 Ibnu Sutowo Pertamina mengalami gagal bayar kredit 40 juta dolar. Ya, Pertamina Energy Trading 2015. Jaringan mafia yang menguasai suplai minyak, kerugian negara 250 triliun. 2016, Nina Nurlina Pramono, Direktur Eksekutif Pertamina Foundation. Ya, CSR-nya pun, Corporate Social Responsibility-nya pun dikorupsi 126 miliar. Ya, 2017 juga kerugian negara 40,9 miliar oleh senior Gatot Harsono, senior Vice President Asset Management, korupsi penjualan aset Pertamina berupa tanah. Ini juga Muhammad Helmi Kamal, Direktur Dana Pensiun Pertamina, kasus pengelolaan dana pensiun, kerugian negara 1,4 triliun. Bayangkanlah, dana pensiunnya aja pun dikorupsi. Tayak maling kayak mana, kapan ya selesainya ini Pak Prabowo? Bosan kita, muak kita, jijik kita ya, ongkang-ongkang para maling uang rakyat ini. Paling 10 tahun nanti remisi, nanti pembebasan bersyarat, terus nanti dia kaya, padahal sudah merugikan negara, merugikan rakyat. Negara bangkrut, utang terus ya, menarik utang baru untuk menutupi utang lama. Seperti tahun 2025 ini ya, bunga dan pokok utang harus bayar 1.353 triliun, padahal APBN cuma 3.000. Tapi para maling uang rakyat ini dihukum ecek-ecek ya, ecek-ecek ya. Maling motor aja bisa setahun 2 tahun, mereka nanti cuma 10 tahun cuma 5 motor. Bayangkanlah, seharga 5 motor bisa 10 tahun ya. Kalau ada maling motor 1 tahun sampai 2 tahun, lah orang ini sampai ratusan triliun nanti. Nggak ada logikanya Hakim Agung ini, bingung saya. Logika dasar matematikanya pun nggak bisa. Nah, inilah ya, di Tempo juga ini peran 9 tersangka dalam dugaan kasus. Itulah tadi ya, di infografis inilah
seperti ini tadi diintisarikan. Inilah mereka itu, inilah intisarinya permainan mereka semua. Ya, inilah korupsi Pertamina, kerugian masyarakat akibat Pertamax oplosan ditaksir 17,4 triliun per tahun. Ya, pengoplosan. Kita beli Pertamax, isinya Pertamina. Kita beli RON 92, isinya RON 90. Kerugian masyarakat 17,4 triliun. Mana statementnya Pak Prabowo Subianto? Ayo keluarlah. Ayo katakan siapapun yang terlibat. Walaupun Erick Thohir terlibat, antarkan ke penjara gitu. Nggak mungkin lah Pak. Masa menteri BUMN yang nggak paham mau ngoplos kayak gini. Sejak 2018 sampai 2023. Ya, dan berikut dengan jajarannya. Nggak mungkin lah nggak paham, nggak tahu. Ya. Sakit hati rakyat. Kita yang beli Pertamax rugi. Berapa tahun kita terus beli Pertamax, kita kira kalau harga lebih mahal, kualitas lebih bagus. Kita kira kan begitu. Ternyata isinya Pertalite. Aduh, ya acik nih rohai itu 17,4 triliun. Kita lihatlah nanti hukumannya. Nggak nyampe nanti 20 tahun ini. Nanti masyarakat sudah lepas monitor, nanti dikasasi sama PK, dikurangi Sunarto apanya itu ya. Baik kali mereka sama para maling uang rakyat itu. Soalnya ada Jarod Vicar yang beredar atau semacam dia. Ya, inilah ya kronologinya tadi, sama seperti tadi, biar saya intisarikan aja tadi ya. Ya itulah di markup ya, pembelian minyak mentah disuruh ekspor minyak mentah domestik kita, diimpor harga lebih mahal, brokernya juga ilegal, dimenangkan ya, mungkin dituju kau lele ini ya, nanti store sama aku ya, sekian lele ya itu. Terus pengapalannya, shippingnya juga lebih mahal, akhirnya harganya harus lebih mahal. Keluarlah subsidi dari APBN. Kita membeli lebih mahal, ada lagi subsidi dari APBN. Kejam nih itu. Apa yang pantas hukumannya orang ini ya? Ya, harus dimiskinkan deh Pak Prabowo Subianto. Percepatlah itu undang-undang perampasan aset itu. Ya, percepat. Terus perberat di kitab hukum pidana koruptor itu, khusus buat undang-undang khusus maling uang rakyat. Ya, masukkan ke semacam kebun binatang gitu mereka. Ya, kalau kebun binatang orang bisa berwisata melihat binatang. Nanti buat aja semacam kebun koruptor, kebun maling uang rakyat. Nah, di situ mereka di sel-sel ditaruh. Nah, kita bisa mengunjungi, terus di situ ada keterangan ini orang maling uang rakyat sekian. Nah, jadi wisata Pak, gitu, mendapat malah APBN, kan tiketnya banyak itu. Saya pun mau datang kalau ada kebun para maling uang rakyat, gitu caranya mempermalukan. Kalau begini kan kapan kita selesai nih, negara ini mau maju? Anda bilang mau lebih hebat dari Prancis, Jerman, Jepang dan lainnya. Bermimpi aja kita. Kalau para maling uang rakyat ini masih tebang pilih, hukumannya ringan, keluar dari penjara tetap kaya, kapan Indonesia maju kalau begini? Kapan? Pertanyaannya Pak, ya omong kosong itu omongan Bapak itu. Indonesia lebih hebat dari ini. Kemiskinan 100 juta lebih kok. Ya. Oke, pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.